Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tadi malam. Tadi malam kita sudah bahas sampai ke ayat 5 dari surah At-Takatsur. Tepatnya pada bagian lam sukun il. Baru sampai situ. Sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sekarang kita mulai dari huruf yang ini, teman-teman sekalian. Ini namanya adalah huruf apa? Ini ini surah At-Takatsur ya. Nah, ini huruf apa teman-teman sekalian? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf mim. Oke? Huruf mim. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf ma. Di huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Huruf mim persis dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Cuman sebagai bentuk kehati-hatian, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf mim, bibirnya terlalu dilipat. Ma, mi, mu, enggak. Cukup kita lafalkan, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, selesai. Ma, mi, mu. Jangan sampai terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Jangan sampai terlalu dilipat. Waalaikumsalam teman-teman sekalian. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah. Jadi persis huruf mim dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Ya. Mimnya dia berharokat apa? Mimnya di atasnya ada harokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman? Namanya adalah harokat fathah, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya adalah vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, teman-teman sekalian. Kalau dia keluarnya dengan vokal O, teman-teman sekalian, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf shod. Shod itu adalah huruf yang tebal. Ya. Ketika dia berharokat baris atas, maka kan dia dilafalkan bukan sa, tapi so, keluarnya vokal O. Kenapa? Karena huruf shod termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf yang tebal ketika berharokat fathah dibaca dengan vokal O. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, waalaikumsalam, NTT hadir, selamat bergabung ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang huruf mim ini ketika berharokat baris atas atau fathah dibacanya dengan vokal A, ma, atau dibaca dengan vokal O, mo, ilma, atau ilmo. Sudah pasti huruf mim ketika berharokat baris atas dibaca dengan vokal A ya, menjadi ma. Ya, betul nggak? Ya, maka huruf mim ini dia dibaca ma. Maka huruf mim ini huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Huruf mim ini adalah huruf yang tipis. Karena apa? Karena tidak bervokalkan O, tapi bervokalkan A. Oke, ya teman-teman sekalian. Dan teman-teman harus ingat, ya, setiap harokat, kan harokat itu basicnya ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Betul nggak? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Nah, setiap harokat, baik vokal A, baik vokal I, baik vokal U, itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Disebut dengan apa istilahnya? Disebut dengan itmamul harokat. Apa? Itmamul harokat. Nah ya nih. Tuh ya. Jadi setiap harokat itu teman-teman sekalian, dia punya itmamul harokatnya masing-masing. Itmamul harokat tadi adalah artinya kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini untuk memperjelas artikulasi kita ketika ngaji, biar tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contohnya ngaji seperti orang bergumam atau kumur-kumur itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ngajinya itu nggak jelas. Ya, artikulasinya tidak jelas. Kenapa? Karena itmamul harokatnya tak diperhatikan. Karena kesempurnaan harokatnya tak diperhatikan. Paham sampai sini?
Ya, nah sekarang dalam ayat kita bahas dulu tadi dalam ayat itmamul harokatnya harokat apa nih? Harokatnya harokat fathah. Maka bagaimana itmamul harokat fathah? Bagaimana kesempurnaan harokat fathah? Oke, kita bahas. Nih, ya. Sempurnanya harokat fathah itu disempurnakan dengan cara BM. Ya, BM itu artinya adalah buka mulut. Oke. Nah, saya di awal tadi sudah bilang bahwasannya fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Kalau fathah dia vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau fathah vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau fathah dia vokal A, dilafalkan SS sambil senyum. Kalau fathah vokal O, tebal, maka dia dilafalkan TS tanpa senyum. Ya, jadi kalau fathah vokal A dilafalkan dengan cara apa? BM, SS. BM-nya itu untuk buka mulut sempurnakan harokat fathah. SS-nya itu menjaga kadar tipis dari vokal A-nya. Kalau dia fathahnya vokal O tebal, maka BM, TS. Buka mulutnya BM untuk menjaga harokat fathahnya agar tetap sempurna. TS tanpa senyumnya biar tebalnya tidak menjadi tipis. Teman-teman sekalian. Ya, nah sekarang kita lihat. Berarti di sini fathahnya vokal A tipis, maka dilafalkan dengan cara apa teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Fathahnya hurufnya tipis, vokalnya A, maka dia disempurnakan dengan cara BM SS. Ya, BM SS. Apa itu BM SS? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. BM buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah biar vokal A-nya jelas. Sambil senyum biar menjaga kadar tipis dari huruf tersebut tidak tergadaikan. Nah, sekarang kita praktekkan. Buka mulut sambil senyum itu alhasil pelafalannya akan seperti ini. Ma. Kurang tipis. Maka kita senyumkan sedikit. Ma. Ya. Bedakan antara ma dengan ma. Lebih tipis yang tanpa senyum, ma. Atau lebih tipis yang dengan senyuman tipis-tipis, ma. Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Kita bahas per huruf berharokat berhukum tajwid. Jadi bukan ma, tapi ma. Ya. Lanjut lagi. Masih semangat? Kita lanjutkan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Ilma. Nah, jadi dia dibaca tipis, teman-teman ya. Buka mulut sambil senyum. Terjaga fathahnya, terjaga kadar tipisnya. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Saya izin hapus dulu sebentar. Oke, sip. Nah, sekarang waalaikumsalam teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung sahabat sekalian ya. Bismillah. Nih, selanjutnya dari ma, kita langsung masuk dari ma, langsung masuk kita ke huruf berikutnya yaitu huruf lam. Ilmal. Kenapa langsung masuk ke huruf lam? Teman-teman sekalian, karena di sini ada alif lam apa? Sering kita sebut dengan alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Boleh kita sebut dengan alif lam qamariyah, boleh kita sebut dengan izhar qamari, boleh kita sebut dengan al-qamariyah, sama saja. Ya. Gitu. Nah, kenapa ini disebut dengan alif lam qamariyah? Perhatikan baik-baik. Ketika teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya terdapat tanda petik, ini namanya tanda sukun, maka itu pasti qamariyah. Cara melafalkannya langsung masuk ke huruf yang bertanda qamariyah atau bertanda sukun. Maka dari mim langsung masuknya ke huruf lam. Ilmal, gitu ya, bareng-bareng. Ilmal. Langsung masuk ke huruf lamnya. Ya. Bedanya dengan alif lam syamsiah apa, Bang? Oke, kalau alif lam syamsiah, ya, nih perhatikan baik-baik nih. Kalau alif lam syamsiah yang ini. Ya, ini alif lam syamsiah nih. Nih. Nah, kalau ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, di atas lamnya atau di setelah lamnya terdapat tanda gambar burung terbalik atau sering kita sebut dengan tanda tasydid, maka itu baru alif lam syamsiah. Cara melafalkannya langsung masuk ke huruf yang ada tanda syamsiah atau tanda tasydidnya. Selesai.
Ya, ini alif lam syamsiah, makanya di sini dibacanya Rahmanir. Langsung masuk ke huruf ro-nya karena dia yang bertasydid. Ya, ini alif lam syamsiah. Tapi kalau alif lam qamariyah, teman-teman sekalian, maka lamnya yang dibaca ilmal karena lamnya yang bersukun. Sampai sini paham? Ya Allah, semoga 1000 orang yang sedang memandang live ini Engkau muliakan karena Quran ya Allah. Engkau berkahi kehidupannya karena Quran ya Allah. Yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, semoga dapat keberkahan yang lebih karena ikut menjadi pejuang Allah mendakwahkan Quran di TikTok. Kita bergerak bersama, kita sebarluaskan konten-konten Quran, ya. Lanjut. Ilmal. Jadi itulah kenapa dari ma langsung kita lafalkan masuk ke huruf lam. Ilmal, ya. Gitu ya. Lanjut. Allahu Akbar. Lanjut ya. Oke, sekarang kita bahas huruf berikutnya yaitu huruf lamnya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya tanya teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, ini huruf apa? Teman-teman jawabnya ini adalah huruf la, yakinlah di huruf hijaiyah itu tak ada yang namanya huruf la. Ya. Ini namanya adalah huruf lam. Ya, namanya adalah huruf lam. Nama aslinya huruf lam, bukan huruf la. Ya, oke. Nah, saya akan izin selalu ulang-ulang bahasan ini. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu masih menyerupakan dengan huruf L pada abjad alfabet? Ayo, ya. Siapa teman-teman yang masih mengira bahwasannya huruf lam ini dilafalkan ya persis saja seperti melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Maka itu kurang sempurna, teman-teman sekalian. Ya, lam hijaiyah dengan L alfabet mereka tidak betul-betul serupa. Ya, gitu. Mereka tidak betul-betul serupa. Ya. Halo, wassalamualaikum, masih semangat gak ini? Ya, oke. Mereka tidak betul-betul serupa. Bedanya apa antara L alfabet dengan lam hijaiyah? Perhatikan. Kalau huruf L pada abjad alfabet yang kita sentuhkan hanya bagian ujung lidah kita saja seperti ini. Ini ujung lidah kita, nah hanya nempel begini. Contoh pelafalannya seperti ini, ya. Allah, 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 itu L alfabet. Sedangkan huruf lam itu dilafalkan walamu adna halimun tahaha, ya. Walamu adna halimun tahaha. Lam itu keluar dari tepi lidah bagian depan. Tepi lidah itu samping lidah. Samping lidah depan yang kiri dan samping lidah depan yang kanan, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit seperti ini. Maka ketika kita lafalkan kalau lam alfabet, kalau lam hijaiyah begini. Allah, nampak lebih penuh dia. Allah, Allah. Kalau L hijaiyah, L alfabet, maaf. Allah, Allah. Kalau lam hijaiyah, Allah, Allah. Beda atau sama? Teman-teman. Ya, sudah kami contohkan. Jadi lam alfabet, lam hijaiyah dengan alfabet berbeda. Tidak betul-betul serupa. Kita akan bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Buat teman-teman yang sudah ikut mensyiarkan konten ini, live ini, berarti teman-teman sudah ikut dakwah bareng-bareng. Sudah ikut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapapun yang sudah tap layar dan share, Allah Maha melihat dengan sempurna. Ya, Allah mencatat, ya, malaikat mencatat dengan sempurna. Semoga jadi kebaikan untuk teman-teman. Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Ilmal. Nah, jadi bukan ilmal, tapi ilmal. Beda bunyinya, ya. Berbeda teman-teman sekalian, ya. Lanjut. Nah, sekarang, ya, lamnya dalam kondisi sukun. Gigi berat darinya. Lamnya dalam kondisi sukun, teman-teman sekalian, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati, ya, ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Ya, sering kita sebut tanda sukun ini dengan tanda mati.
teman-teman sekalian. Ya, tanda mati. Oke, sukun itu artinya apa? Sukun itu artinya adalah diam. Ya. Lawannya diam apa? Lawannya diam adalah bergerak. Ya, bergerak dalam kaidah pelafalan disebut dengan harokat. Harokat dalam bahasa kita sering kita sebut dengan huruf hidup. Ya, betul? Jadi selaras ya, lawannya mati adalah hidup, lawannya diam adalah bergerak, lawannya sukun adalah harokat. Oke bang, saya sudah paham, berarti sukun itu diam dalam kaidah pelafalan. Harokat itu bergerak, tapi yang masih saya bingung, apa itu maksud bergerak tuh bergerak apanya? Diam itu diam apanya? Oke, kita mulai dari harokat. Harokat itu kan ada 3 ya teman-teman, ada fathah, vokal A, ada kasroh, vokal I, ada dhamma, vokal U. Nah, yang dimaksud dengan harokat adalah ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dia berharokat, vokal A, vokal I, vokal U, pasti mulut kita, rahang kita bergerak. Perhatikan. I, U. Nah, ini bergerak. Nah, itulah yang disebut dengan harokat. I, U, bergerak rahangnya. Ya, makanya disebut dengan bergerak. Karena apa? Karena ketika kita melafalkan huruf berharokat, rahang kita bergerak. Ba, bi, bu, sa, si, su, ta, ti, tu, fa, fi, fu, bergerak. Nah, sekarang kebalikannya ya teman-teman sekalian. Kalau sukun itu artinya adalah diam. Sukun itu diam. Diam apanya? Diam rahangnya. Contoh, kita balik contohnya. Sin sukun, sin mati. Ketika kita lafalkan rahangnya diam. Atau misalnya tak sukun. Diam. Lalu misalnya fa sukun. Atau lam sukun. Diam, itu yang dimaksud dengan sukun teman-teman sekalian. Ya, paham sampai sini? Kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid pelan-pelan, step by step. Ya Allah, 1.300 orang gak nyampe setengahnya ya Allah yang ikut share ya Allah. Maka orang-orang pilihan itu ya Allah yang sudah belajar bareng di sini, semoga Engkau muliakan karena Quran ya Allah. Tapi yang ikut share, yang ikut tap-tap layar di pojok kanan bawah share, semoga Engkau muliakan berlebih ya Allah. Karena sudah berjuang menciarkan agama ini ya Allah. Lanjut ya, Masya Allah. Bismillah. Ilmal. Nah, jadi ilmal. Nah, gitu ya. Jadi ya jadi bukan ilmala atau ilmalu, ilmali. Enggak, karena dia bukan bergerak. Bukan harokat. Tapi dalam kondisi sukun maka dibaca al. Ya. Paham sampai sini? Baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, saya ini izin hapus dulu. Baik. Nah, sekarang teman-teman, ya, ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun, ada 2 kesalahan yang sering kali terjadi. Kesalahan pertama ini adalah kesalahan populer ketika kita melafalkan lam sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun, yang pertama jangan sampai teman-teman lafalkan lam sukun dengan memantul. Ya, Bang, taunya lam sukun itu memantul, indikasinya dari apa? Dari bunyi ujung pelafalan yang ada bunyi vokal. Bunyi vokalnya EU, yaitu kalau di Sunda tuh dibacanya e. Nah, ini nggak boleh. Contohnya bagaimana? Ilmal ya. Nah, ada yang masih melafalkan lam sukun dengan bunyi pantulan macam itu. Ilmal ya, ilmal ya, ilmal ya. Ada yang begitu? Itu nggak boleh. Harusnya yang keluar dari bunyi lam sukun itu adalah bunyi konsonan apa? Bunyi konsonan al. Bukan bunyi vokal e. Jadi bukan male, tapi malya, tapi bukan malya. Nah, gitu ya. Oke. Halo, sampai sini paham? Semangat ini. Ya, baik. Jadi jangan sampai ada bunyi pantulan le-nya. Ilmal ya, tapi ilmal ya. Paham? Sekarang kita akan bahas deh, kenapa sih ketika kita melafalkan lam sukun suka ada suara memantul.
Kenapa sih suka mantul? Kenapa sih suka ada suara vokal e? Ya, kenapa? Karena teman-teman terlalu buru-buru melepas lamnya, ya, dan langsung masuk ke e dan belum melafalkan ya-nya. Huruf berikutnya setelah lam. Nih, perhatikan baik-baik. Ya, saya izin balik deh. Teman-teman, kenapa di antara kita ketika melafalkan lam sukun itu seringkali bunyi l-nya itu memantul? Ilmal ya. Kalau kita analisis, kenapa ada bunyi le? Karena lidah kita turun le, lalu huruf berikutnya kita nggak langsung lafalkan. Jadinya ada jeda antara ada selisih antara l dengan ya, mengakibatkan ada le di sana. Teman-teman sekalian. Ilmal ya. Tuh. Lidahnya turun sedangkan ya-nya teman-teman nggak langsung lafalkan. Ilmal ya. Enggak gitu. Tapi turunkan l-nya dan langsung lafalkan ya-nya. Ilmal ya. Ilmal ya. 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 Tuh, jadi nggak ada pantulan. Kalau turun duluan lidah l-nya, ya pasti ada pantulan. Ilmal ya. Nah, gitu. Ya, karena terburu-buru melepaskan lidah kita diturunkan dan huruf berikutnya belum kita lafalkan, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Ustadz, pada kemana kau sepi? Wallahu alam. Ya. Nah, gitu. Lanjut lagi. Makanya pelayar kalau memang pengen dapat pahala jariah mangga, enggak pun enggak apa-apa. Yang penting yang sudah bergerak, belajar, teman-teman akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang teman-teman ikhtiarkan. Ya, gitu. Lanjut, teman-teman sekalian, ya. Oke, jadi lam sukun jangan sampai memantul ya, keluar bunyi vokal e tapi bunyi konsonan l. Oke. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Iya nih, penontonnya lagi turun. Ya. Oke. Gak tahu semangatnya yang lagi turun. Oke, kita lanjutkan kembali. Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Jangan sampai itu ya. Yang pertama, ketika kita melafalkan lam sukun, jangan sampai dilafalkan memantul. Yang kedua, jangan sampai melafalkan lam sukun itu terputus suara kita. Ya, jangan sampai putus suara kita atau terjeda, teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi nih, misalnya antara lam sukun dengan ya tidak boleh ada jarak. Contohnya begini, ilmal yaqi. Nah, antara mal dengan ya tidak boleh ada jeda. Ilmal ya. Kenapa ada jeda? Kenapa diputus suaranya? Karena menghindari kesalahan yang pertama, yaitu memantul. Nah, banyak orang yang taunya itu lam sukun itu kesalahannya hanya memantul. Padahal banyak orang mencari alternatif biar gak mantul dengan kesalahan yang kedua, memutus suara lamnya. Kenapa? Huruf lam tidak boleh terputus suaranya. Karena huruf lam punya sifat yang namanya tawasud, teman-teman. Tawasud itu artinya dia sedikit mengalir suaranya. Jadi antara l dengan ya gak boleh ada putus. Ilmal ya. Tuh, dia sedikit mengalir. Ilmal ya. Ilmal ya. Ilmal ya. Tuh. Mal ya. Tapi ketika mengalir suaranya sedikit, jangan sampai disertai dengan memantul. Ya. Oke. Jadi ada dua kesalahan. Kesalahan pada lam sukun. Yang pertama memantul lam sukunnya. Ilmal ya. Ilmal ya. Itu yang pertama. Yang kedua memutus suara lam ketika menuju huruf berikutnya. Contoh. Ilmal ya. Paham sampai sini? Halo, assalamualaikum. Ya, masya Allah. Semoga teman-teman yang terus menggaungkan konten-konten ngaji tak berhenti jempolnya bergerak. Allah muliakan teman-teman berlebih. Karena bergeraknya berlebih, ikhtiarnya berlebih. Lanjut. Ya. Ilmal ya. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya teman-teman sekalian. Ya. Nah, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf ya.
Kalau teman-teman melihat bentuk seperti mangkok, lalu ada titik 2 di bawah, ini namanya adalah huruf ya. Huruf ya ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya, ya, yi, yu, ya, yi, yu itu huruf Y. Huruf ya tuh sama kayak huruf Y. Tapi kalau pengen tahu makhrajnya di mana Bang huruf ya ini dilafalkan? Baik, ya kita kenalan sama huruf ya. Nih. Huruf ya itu dilafalkan makhrajnya tepat dari wastul lisan. Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Bang, sebentar. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf hijaiyah, sumbernya. Ya, ada pergesekan atau ada pertemuan antara organ satu dengan organ yang lain yang mengakibatkan keluar bunyi vokal itu atau keluar bunyi huruf itu. Nah, makhraj huruf ya berarti artinya adalah tempat keluar huruf ya itu keluar dari yang namanya wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu faji musyinu ya. Maksudnya apa, Bang? Nah, ya, gitu. Nih, perhatikan baik-baik. Tuh, huruf ya itu dilafalkan dengan cara mengangkat bagian tengah lidah, mengarah ke langit-langit, tapi tidak menyentuh. Angkat tengah lidah teman-teman, diarahkan ke langit-langit tepat di atasnya, dilafalkan tanpa menyentuh. Ya yi yu bai. Nah, ya. Ya yi yu bai. Itu makhrajnya. Ya, tapi secara mudah ya itu dilafalkan persis seperti teman-teman melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Selesai. Ya, lanjut lagi. Selanjutnya insya Allah melafalkan huruf ya tidak menjadi suatu hal yang rumit dan sulit insya Allah. Nah, namun ya huruf ya ini kita lihat dia berharokat apa? Berharokat baris atas. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas itu namanya disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Apa? Disebut dengan harokat fathah. Ingat, huruf berharokat fathah itu akan ada dua kemungkinan. Bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Betul? Kalau dia keluar vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Kalau dia keluar dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Contohnya huruf bod. Huruf bod termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ketika dia berharokat baris atas, maka dia dilafalkan dengan vokal bukan da, tapi do. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Nah, huruf ya ketika berharokat fathah baris atas, dia dibaca iya atau dibaca yo. Huruf ya itu dibaca dengan vokal A ya menjadi ya, gak mungkin jadi yo. Maka ya itu termasuk ke dalam huruf apa? Termasuk ke dalam huruf yang tipis karena vokalnya A. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya? Ya gitu ya. Jadi dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Bagaimana bentuk penyempurnaan pelafalannya? Bentuk penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, stuck, Masya Allah. Ya. Dengan cara BMSS. Nih, kita bahas ya. Nih. Jadi, ya, setiap harokat pada huruf hijaiyah itu ada itmamul harokatnya masing-masing. Ya. Ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini untuk memperjelas artikulasi kita ketika ngaji. Artikulasi itu kejelasan bacaan vokal A, I, U kita. Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, contohnya seperti apa? Ya, oke, perhatikan. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Jadi nggak jelas. Ngajinya seperti orang yang sedang kumur-kumur. Nggak jelas. Kenapa? Karena itmamul harokatnya tidak tersempurnakan. Karena harokatnya tidak disempurnakan. Karena kaidah itmamul harokatnya tidak dipraktekkan. Maka harus jelas harusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kirain itu yang benar, iya, karena kedengarannya kayak yang enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu adalah contoh bacaan yang dia kurang sempurna. Karena tidak tersempurnakan harokatnya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, karena apa? Karena itmamul harokatnya tidak dijaga. Nah, ya, itu. Ya, perhatikan. Jadi, bagaimana itmamul harokat fathah? Kita ulang lagi. Teman-teman masih semangat? Allahu Akbar. Naiknya susah sekali ya. Oke, sip. Ya, saya doakan dari 1.200 orang masih juga nyampe setengahnya yang share, teman-teman. Allahu Akbar. Ya. Semoga teman-teman yang udah share berarti teman-teman memang mencari juga bagian pahala jariah teman-teman sekalian. Di-sharekan ke grupnya tanpa ragu. Tap-tap layar tanpa ragu. Ya, gitu. Teman-teman yang sudah belajar di live ini semoga Allah muliakan kehidupannya karena Quran. Tapi teman-teman yang ikut share, teman-teman yang ikut tap-tap layar, teman-teman berarti sedang dakwah Quran. Ya. Oke, menyampaikan konten-konten baik insyaallah. Ya, lanjut. Nah, itmamul harokat fathah. Kesempurnaan harokat fathah, ya. Nah, tadi dalam ayat yang kita baca harokatnya fathah ya. Nah, maka bagaimana kesempurnaan harokat fathah, teman-teman sekalian? Perhatikan baik-baik. Sempurnanya harokat fathah itu harus dilafalkan dengan cara BM. BM itu apa, teman-teman? BM itu artinya adalah buka mulut. BM itu artinya adalah buka mulut. Ya. Nah, tadi sempat saya bilang fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal O, tapi dia juga bisa jadi dibaca dengan vokal A, vokal O ataupun vokal A. Kalau misalnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia fathahnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau ada huruf berharokat fathah dan dia bervokalkan A, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BM, SS. BM artinya buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya. SS artinya sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau misalnya huruf berharokat fathahnya vokal O, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BM, TS. BM buka mulut, TS tanpa senyum. BM buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya. TS tanpa senyum untuk menyempurnakan vokal, menjaga vokal O atau tebalnya biar tetap terjaga. Ya. Oke, maka ketika kita lihat dalam ayat, nih, huruf ya ini dilafalkan BMSS atau BMTS. Buka mulut sambil senyum atau buka mulut tanpa senyum. Fathahnya vokalnya A, hurufnya huruf tipis. Dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara BMSS. BM artinya buka mulut untuk wal maftuhu bil fathi fam untuk menyempurnakan harokat fathah biar vokal A-nya tetap terjaga, sambil senyum biar kadar tipisnya tetap juga diperhatikan. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, saya izin karena di huruf tipis. Kalau kita hanya buka mulut saja, maka yang akan kita lafalkan bunyinya seperti ini. Ya, 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 ya. Sedangkan dia huruf yang tipis, maka dilafalkan sambil senyum. Ya, ya. Ya, bedakan antara ya, buka mulut saja tuh, ya, dengan ya, buka mulut sambil senyum. Mana yang lebih tipis? Apakah yang tanpa senyum? Ya. Apakah yang sambil senyum? Ya, ya. Paham sampai sini? Ayo kita lanjutkan kembali ya pembahasan per huruf per harokat kita insyaallah. Ya, pokoknya teman-teman 1.300 orang yang sudah bergerak bersama. Tap-tap layar dan share. Semoga teman-teman Allah muliakan karena Quran. Allah kasih keberkahan yang lebih. Ya,
karena teman-teman mengupayakan lebih. Insyaallah ya. Oke, Allahu Akbar. Kita jadi ini lagi dakwah bareng-bareng teman-teman di TikTok. Ya, kelak TikToknya dihisap itu insya Allah tidak sulit. Dipakai buat apa? Syiar ya Allah. Syiar. Mensyiarkan agamamu ya Allah. Ya. Yuk lanjut teman-teman sekalian. Nah, huruf ya sudah kita pelajari ya. Ya. Jadi bukan ya, tapi ya. Oke. Sip. Selanjutnya teman-teman sekalian. Ya. Kita akan bahas huruf berikutnya. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Namanya, nama asli hurufnya ya. Nama asli hurufnya adalah huruf qaf. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang huruf ko. Di huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf ko, teman-teman sekalian. Ya. Nah, huruf qaf ini dia di sini kita bahas dulu huruf qafnya ketika berharokat baris bawah. Ya, nanti kita bahas qafnya. Qafnya di sini berharokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah ini disebut dengan harokat apa teman-teman? Disebut dengan harokat apa? Nah, stuck nih, lagi stuck ya akun ini ya, Masya Allah. Berat. Ya. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Ya. Oke. Nah, kasroh itu dia harus dibaca dengan vokal apa teman-teman? Dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U. Dia mesti dibaca dengan vokal I. Ya. Maka huruf qafnya ya dilafalkan menjadi qi. Oke. Kita bahas dulu harokatnya baru penyempurnaan qafnya ya. Nah, teman-teman sekalian. Ya. Ketika kita melafalkan huruf qaf berharokat kasroh, ya, bagaimana penyempurnaan harokat kasroh? Tadi sebelumnya kita udah bahas ya sempurna harokat fathah itu seperti apa. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menyempurnakan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun, huruf berharokat apapun, baik fathah, dhamma ataupun kasroh, harokat apapun, itu ada nama kaidahnya apa? Kita ulang lagi. Nama kaidahnya ada disebut dengan itmamul harokat. Ingat ya, setiap harokat itu nggak asal. Ya, setiap harokat itu nggak asal. Setiap harokat itu ada itmamul harokatnya tersendiri. Ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, kesempurnaan harokat itu agar memperjelas artikulasi kita, biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biar nggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, maka yang sedang kita bahas dalam ayat yang kita baca tadi adalah huruf berharokat kasroh. Bagaimana untuk menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sekalian? Tuh udah pada jawab ya. Cara menyempurnakan harokat kasroh, itmamul harokat kasroh itu dengan cara RRB. Apa itu RRB? RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. Apa? Rendahkan rahang bawah. Ya. Oke. Teman-teman sekalian. Jadi gini nih, saya balik ya. Sempurnanya harokat kasroh itu, teman-teman sekalian, ya ditentukan bukan dengan senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis. Bukan. Sempurnanya harokat kasroh itu ditunjukkan dengan wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Sempurnanya harokat kasroh itu ya ditentukan dengan merendahkan rahang bawah kita. Ya, dengan cara merendahkan rahang bawah kita. Ya. Jadi kalau kita lafalkan bukan qi, bukan. Qi tidak, tapi qi, 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 qi. Kalau dia huruf yang tipis maka dia sambil senyum. Si. Kalau dia ya huruf yang tebal maka dia tanpa senyum. Qi. Ya. Insyaallah ya. Teman-teman semangat nggak ini? 1.200 orang sedang memandang ya. Oke. Jadi gitu ya. Teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan. Saya agak santai saja ya. Oke. Nah, gitu ya. Jelas teman-teman sekalian?
Paham sampai sini? Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ya Allah. Ini akun ini lagi stuck nih kayaknya nih. Ya. Si algoritmanya ketahan. Mau pakai cara apapun ketahan dia. Allahu Akbar. Ya. Itu ya. Jadi sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara B. Rendahkan rahang bawah kita. Selesai. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Siapa di antara teman-teman, ya. Jadi sekali lagi ya, tadi ya, jadi kasroh itu bukan bertumpu pada senyum-senyum cengar-cengir, bukan. Ya, gitu. Huruf berharokat kasroh itu dilafalkan dengan merendahkan rahang bawah kita, teman-teman sekalian. Ya, merendahkan rahang bawah kita. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan, ya. Di sini huruf qaf di sini teman-teman perhatikan baik-baik. Huruf qaf di sini, ya. Siapa ketika teman-teman melafalkan huruf qaf berharokat kasroh itu, ya, masih bingung apa bedanya dengan huruf kaf berharokat kasroh. Ya. Yang bawah yang ini dibacanya qi, yang ini dibacanya ki. Masih bingung apa sih bedanya? Siapa? Boleh komen di kolom komentar coba. Ada yang masih bingung nggak membedakan antara qaf kasroh dengan kaf kasroh? Coba kita lihat. Saya baik. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf qaf berharokat kasroh tertukar dengan kaf berharokat kasroh, karena ini kesalahannya bukan main. Kesalahannya besar. Karena sudah menukar huruf. Huruf yang tertukar, maka nanti kesalahannya akan merusak makna ayat. Akan merusak makna ayat. Karena merubah struktur kata. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Emang bagaimana cara membedakan qaf dan kaf? Baik. Ya, saya agak santai aja ya. Nah, gitu. Saya agak santai aja. Gak akan terlalu ini ah. Oke, kalau teman-teman semangat, saya lebih semangat ya. Oke, kelihatan kok teman-teman. Semangat tuh kan kelihatan dari algoritma yang dia naik. Semakin banyak yang tap-tap layar, semakin banyak yang share, itu ngaruh sama algoritma penyebaran konten. Akan di-boosting oleh TikToknya karena dianggap live-nya aktif, nggak pasif. Terlihat dari penonton diajak berinteraksi. Tapi kalau tidak aktif, nah itu. Nanti itu yang akan membuat dia tertahan gitu. Ya. Lanjut. Nah, jadi huruf qaf dan kaf ini teman-teman sekalian, perhatikan. Ya, dia dilafalkan dari tempat yang sama. Qaf dan kaf itu memang dilafalkan dari tempat yang sama, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Makanya mereka seringkali tertukar. Yaitu dari mana? Dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya adalah pangkal lidah. Diapain pangkal lidahnya? Wal qafu aqsal lisani fauqu. Itu. Tsummal kafu asfalu. Nah, jadi gini. Kita mulai dari huruf qaf. Huruf qaf itu, ya, dia dilafalkan dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu nih, area yang berwarna biru. Ya. Ya. Nah, berwarna ungu, maaf ya. Tuh, jadi huruf qaf itu dilafalkan ya dari pangkal lidah yang disatukan dengan langit-langit yang warna pink. Langit-langit yang warna pink ini adalah langit-langit yang lunak. Ko, qi, ku. Sedangkan huruf kaf itu juga sama dari pangkal lidah. Cuman teman-teman lihat perbedaannya. Kalau kaf, dia pangkal lidah area yang berwarna ungunya ini menyentuh ke langit-langit yang warna pink dan perbatasan langit-langit pink dan langit-langit kuning. Nah, langit-langit pink adalah pengilustrasian untuk langit-langit yang lunak. Langit-langit yang kuning adalah tulang langit-langit atau langit-langit yang keras. Nah, karena huruf kaf ini ada sebagian pangkal lidah yang dia menyentuh ke langit-langit perbatasan lunak dan keras, mengakibatkan kaf itu ada sifat hamsnya, keluar percikan nafasnya. Kakiku. Tapi kalau huruf qaf dia sifatnya jahar. Dia tidak mengeluarkan percikan nafas. Karena apa? Karena dia nempelnya antara pangkal lidah dengan langit-langit yang lunak saja. Tidak ada bagian pangkal lidah yang menyentuh ke langit-langit yang warna kuning. Makanya kalau huruf qaf dia nggak keluar nafas, teman-teman sekalian. Ya. Qaqiqu baqu. Tuh.
baqu. Nah, jadi beda ya. Kalau yang ini, ya kalau teman-teman huruf qafnya masih terindikasi ada keluar nafas, contohnya di ayat ini kita lafalkan ilmal yaki. Nah, berarti tandanya apa? Tandanya teman-teman melafalkan huruf qafnya terlalu ke depan. Terlalu agak ke tengah. Harusnya lebih dalam lagi ke sini. Alhasil nanti akan berpengaruh teman-teman. Kalau kita melafalkannya terlalu ke tengah, pangkal lidahnya nggak terlalu ke dalam, jadinya begini nanti. Ilmal yakin. Ada gitunya, ada percikan nafasnya. Sedangkan huruf qaf itu nggak keluar nafas. Ilmal yaqin. Hah? Sinyal jelek. Baik, lanjut ya. Nah, nggak apa-apa ya. Yang lancar-lancar, yang ngeleg ya, nggak apa-apa ya. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, ilmal yaqin. Jadi jangan sampai ada percikan-percikan nafasnya. Teman-teman sampai sini paham? Jelas ya. Yuk kita lanjutkan kembali. Iya, mungkin sinyalnya nggak lancar ya. Lanjut lagi ya. Nah, teman-teman ketika qaf berharokat kasroh, dia tetap dibaca tebal, tapi ketebalannya menipis. Ya. Jadi ketebalannya menipis. Jadi enggak yaqin, yaqin. Nah, jangan sampai begitu suaranya. Ilmal yaqin, enggak, biasa aja. Ilmal yaqi, qi. Dia tetap tebal tapi menipis ketebalannya. Jadi enggak sampai qin, nggak sampai begitu. Tapi qin. Jadi nggak sampai qin gitu ya. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang teman-teman, kira-kira di sini ngelag terus Ustadz? Ya, mungkin sinyal ya. Biarkan saja, dinikmati saja ya. Nah, teman-teman, di sini ada hukum tajwid apa? Perhatikan baik-baik. Nah, yakin. Nah, di sini dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang berapa harokat, teman-teman? Ya, ada yang tahu? Yakin, qin di sini kita mesti baca dengan kadar panjang berapa harokat? Ada yang jawab 2, ada yang jawab 4. Nah, ini. Ada yang jawab 6. Ya, jadi qin ini nanti dia boleh dibaca dengan kadar panjang macam-macam. Ada 2 harokat, boleh. 4 harokat, boleh. 6 harokat, boleh. Nanti harokatnya kita bahas. Ini nama hukum tajwidnya disebut dengan apa? Ini nama hukum tajwidnya teman-teman sekalian. Kita sebut dengan hukum tajwid namanya adalah mad arid. Mad arid apa? Mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini ya, dia boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, dan dia boleh juga dibaca 6 harokat. Mad arid lisukun ini kenapa bisa disebut dengan mad arid lisukun, teman-teman sekalian? Ya, oke, perhatikan. Huruf kita akan bahas teman-teman sekalian ya. Perhatikan, nih, di sini ada qaf berharokatkan kasroh. Kita indikasi nih. Kira-kira kenapa dia disebut dengan mad arid lisukun? Ya. Oke. Ya Allah. Masya Allah ya. Nih. Yang pertama kita pakai tinta warna biru. Di sini kita mendapati ada huruf berharokat kasroh. Ya. Berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Oke. Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, ingat mad arid sukun itu bukan mad tabi'i pada wakof, beda arti nanti, beda pelafalan nanti, beda. Jangan itu konsepnya salah, ya. Nah, jadi mad arid sukun itu, ya, dia rumus pertama terdapat terdapat mad aslinya atau mad tabi'inya. Nih, tinta warna biru kasroh berjumpa dengan ya sukun itu adalah hukum tajwid mad tabi'i. Nih, Allahu Akbar, ya. Sip, kita tulis ya.
Jadi rumus pertama pada mad arid li sukun itu ada mad tabi'inya. Teman-teman sebut dia mad asli pun boleh-boleh saja. Lalu mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad arid li sukun. Oke, teman-teman perhatikan. Kita fokus ke huruf yang ini dulu. Ini apa, huruf apa ini? Ini adalah huruf nun. Huruf nunnya berharokat baris bawah atau kasroh. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh kan seharusnya dibaca dengan vokal i. Maka kan secara dasar dulu teman-teman. Secara dasar kan nunnya di sini kita baca ni. Maka kan seharusnya kita baca seperti ini ya. Ilmal yaqini. Betul nggak? Ilmal yaqini. Betul nggak kayak gitu basicnya? Nunnya berharokat kasroh, seharusnya kita baca ni. Ilmal yaqini. Betul ya? Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian. Apakah huruf nun ini tadi basicnya seperti itu? Yaqini. Oke, betul? Betul, itu secara basic. Ya. Nah, sekarang kita lihat keadaannya. Kebetulan ternyata ini di akhir ayat. Maka kita kan akan berhenti di sini. Nah, maka aturan mainnya akan berubah. Ketika kita mendapati huruf hijaiyah apapun. Perhatikan. Ketika kita mendapati huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau disebut dengan kasroh, ya, dan kita berhenti pada huruf tersebut, maka harokatnya nggak lagi dibaca kasroh, ya, nggak lagi kita baca kasroh, paham? Ya, gitu. Saya ulang lagi. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa ada pengecualian apapun hurufnya, lalu dia berharokat baris bawah atau kasroh, ya, yang asalnya dibaca dengan vokal i, tapi ternyata kita berhenti pada huruf berharokat kasroh tersebut, maka kasrohnya nggak kita anggap lagi dan kasrohnya berubah menjadi su. Kita kasih tinta warna merah, sukun. Nah, sukun yang muncul akibat berhenti disebut dengan apa dalam kaidah istilahnya? Disebut dengan apa, kita tulis di sini ya? Disebut dengan sukun arid atau sukun aridoh. Sukun arid atau sukun aridoh ini artinya adalah sukun palsu. Kenapa sukun ini disebut dengan sukun palsu? Karena asalnya huruf ini bukan dalam kondisi sukun, tapi dalam kondisi berharokat kasroh. Tapi karena berhenti diganti jadi sukun palsu sukunnya. Paham? Nah, berarti udah mulai kelihatan nih rumus mad arid li sukun itu bukan mad tabi'i yang diwakofkan. Bukan. Tapi mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat wakof. Faham? Sekali lagi, mad arid li sukun itu bukan mad arid itu bukan mad tabi'i di akhir ayat, bukan. Atau berhenti pada mad tabi'i, bukan itu konsepnya. Kalau itu konsepnya bisa jadi salah nanti. Tapi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat berhenti, disebutnya sukun arid. Tinta warna biru berjumpa dengan tinta warna merah. Tinta warna biru mad tabi'i berjumpa dengan tinta warna merah sukun arid. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, faham? Halo, assalamualaikum. 1.400 orang. Ya, kalau kita bergerak bersama, semuanya tap-tap layar, semuanya ikut ambil bagian untuk share. Ya, saya yakin dakwah Quran ini semakin meluas, algoritma naik, izin Allah turun. Ya, yo semangat, dakwahkan Quran, jangan ragu-ragu. Kalau merasa teman-teman ada manfaat, wa amma bi ni'mati rabbika, kalau teman-teman mendapati ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, fahadis, itu sabda firman Allah. Nah, teman-teman sudah fahadis belum? Nah, itu ya. Jadi silahkan kalau ingin mendapatkan pahala jariah insyaallah. Nah, maka sudah kita ketahui itu mad arid li sukun, dia boleh dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, dia boleh dibaca dengan kadar panjang 4 harokat, dia boleh dibaca dengan kadar panjang 6 harokat. Ya. Oke. Sip. Tap-tap layar itu gimana? Ya di tap-tap aja layarnya seperti ini. Nanti keluar tanda love. Nah, ini tap-tap layar itu begini. HP teman-teman di tap-tap gitu ya. Oke, yuk lanjut Nah, maka di sini kita udah tahu, oh dia adalah mad arid li sukun, dibaca boleh 2, 4, 6. Nah, jadi bebas teman-teman boleh pilih. Boleh 2 harokat kah? Boleh. Ya,
atau 4 harokat kah? Boleh. Atau 6 harokat kah? Boleh. Mana yang lebih afdol? Nggak ada. Ya. Masih belum paham nggak apa-apa. Ya. Nggak harus langsung paham kok teman-teman ya. Gitu. Jangan bebankan teman-teman harus langsung paham. Biarkan aja kalau belum paham ikuti secara rutin. Oke. Nah harus konsisten. Kalau mau 2 harokat, semua mad arid li sukunya 2 harokat. Kalau mau 4 harokat, semuanya mad arid li sukunnya 4 harokat. Jangan sampai ayat 5 mad arid li sukunnya 6 harokat. Di ayat ke-7 misalnya ada mad arid li sukun lagi dibaca jadi 2 harokat. Nggak boleh. Harus konsisten. Ya, gitu. Oke. Nah sekarang 2 harokat itu sepanjang apa? 4 harokat itu sepanjang apa? 6 harokat itu sepanjang apa? 2 harokat itu seperti kadar kita melafalkan kin sebanyak 2 kali. Ilmal yaqin qin. Ilmal yaqin. Gitu. 4 harokat itu seperti melafalkan qin sebanyak 4 kali. Ilmal yaqin qin qin qin. Ilmal yaqin. Selesai. Begitupun dengan 6 harokat. Seperti kadar panjang melafalkan kin sebanyak 6 kali. Ilmal yaqin qin 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 qin. Ilmal yaqin. Ustaz, kalau contohnya matobi yang diwakafkan akan tetap menjadi matobi. Selesai. Ya. Oke. Matobi yang diwakafkan itu tetap menjadi matobi, nggak ada pengaruh apa-apa. Matobi itu diwakafkan akan tetap menjadi matobi. Makanya jangan sampai teman-teman menganggap ya mad arid li sukun itu adalah matobi yang diwakafkan. Beda. Mad arid disukun itu matobi'inya harus ketemu suku huruf yang disukunkan. Ya, beda teman-teman. Ya, paham sampai sini? Nah, baik kita lanjutkan lagi ya. Sip. Nah, saya biasanya mad arid disukun itu saya baca dengan kadar panjang 4 harokat. Jadi nggak terlalu kepanjangan. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali lagi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, sekarang saya contohkan pelafalannya sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lanjut? Lanjut nggak teman-teman? Kalau mau lanjut silakan komen. Ya, lanjut. Kalau masih semangat silakan tap-tap layarnya, silakan share, bergerak bersama, mendakwahkan Quran, jadi pahala jariah bersama, jadi investasi akhirat bersama, dan HP-nya kelak dihisap. Ini pun TikTok tapi saya pakai buat syiar Quran. Kan Masya Allah. Ya, gitu. Saya doakan pokoknya teman-teman yang sedang belajar di live ini, Allah muliakan karena Quran. Tapi kalau teman-teman ikut mensyiarkan, mendakwahkan Quran ini, insya Allah teman-teman tentu dapat ganjaran yang berlebih. Teman-teman jangan main-main. Iya. Karena teman-teman ikut berjuang mensyiarkan. Ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Kita baca ayat ke-6-nya. Setelah itu kita bedah lagi satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonir. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Nah, ya. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Teman-teman, huruf berikutnya yang akan kita bahas ketemu lagi sama huruf ini. Ini huruf apa? Nama aslinya adalah huruf apa? Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya, keaktifan teman-teman sangat berpengaruh terhadap algoritma loh teman-teman. Ya, baik di kolom komentar terindikasi live-nya aktif. Penontonnya bukan robot, bukan bot. Lah, betul ya, Masya Allah. Ini adalah nama aslinya adalah huruf lam. Betul sekali. Ya. Jangan sampai teman-teman kalau saya tanya ini huruf apa, teman-teman bilang ini huruf la. Nggak ada huruf hijaiyah namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Ya. Nah, saya izin membahas ulang lagi. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan lam masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Terima kasih topi baseballnya Kak Wi ya. 2311. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam
itu masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Ayo boleh komen di kolom komentar. Apakah lam hijaiyah itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Ternyata mereka tidak betul-betul serupa teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, dia tidak betul-betul serupa. Ya, gitu. Hah? Emang bedanya apa teman-teman sekalian gitu ya? Hah? Emangnya bukankah kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya, lam itu diwakilkan dengan huruf L pada latinnya? Betul. Ya. Tapi itulah bahayanya kalau kita baca Al-Quran cuman latin doang dan gak pernah berprogres untuk melafalkan membaca huruf hijaiyahnya. Karena tidak semua huruf latin itu sama dengan pelafalan hijaiyah. Oh berarti kita nggak boleh baca Al-Quran yang ada Latin. Bukan gitu maksud saya. Tapi pastikan fungsinya betul. Latin itu untuk membuat teman-teman semangat belajar huruf hijaiyahnya. Bukan membuat teman-teman menjadi pemalas untuk akhirnya hanya baca Latinnya saja. Tidak. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi mohon maaf di sini kita ulang-ulang ya. Kita bahasanya ulang-ulang. Bosan-bosan nggak apa-apa. Ya. Nah, lalu apa bedanya lam hijaiyah dengan L alfabet teman-teman sekalian? Kita bahas ya. Ya, saya akan contohkan sambil teman-teman bantu tap-tap layar dan share. Kalau ngajar anak-anak, perbanyak contoh. Perbanyak praktek, perbanyak contoh. Ya, dikasih contoh. Untuk anak-anak itu jangan banyak istilah. Ya. Oke. Nah, huruf lam dengan L alfabet itu tidak betul-betul serupa. Kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, itu biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja seperti ini. Contoh pelafalannya seperti ini. Allah, Allah, Allah. Tuh, yang nempel cuman bagian ujung lidah saja. Allah, Allah. Itu huruf L. Apakah huruf lam dilafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung lidah saja seperti huruf L tadi? Tentu saja tidak. Huruf lam itu punya aturan mainnya sendiri. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Walamu adnaha limuntahaha. Lam itu perhatikan baik-baik dilafalkan dengan cara perhatikan. Ibaratnya ini adalah lidah kita. Lam itu keluar dari tepi lidah atau samping lidah depan yang kiri dan samping lidah depan yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Maka ketika kita lafalkan al, Allah, 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 bukan L, Allah. Beda nggak? Mana huruf lam dan mana huruf L? Kalau huruf L, Allah, cuman bagian ujung akhir lidah saja. Tapi kalau huruf lam, Allah, dia nampak lebih penuh yang nempel. Paham? Jelas? 1.700 orang bergerak bersama, ya, berkumpul karena Allah, karena Quran. Ya, menciarkan Qur'annya, ya, menciarkan agenda kebaikannya, insyaallah dakwah kita bareng-bareng. Ya, ada yang tap-tap layar hampir 300 ribu, ada yang share sudah 1.000 lebih, itu menjadi bukti saksi di hadapan Allah kita bergerak bersama ya Allah. Ya, kita nggak masing-masing ya Allah. Ya, dengan segala kesibukan kita masing-masing, kita masih bisa untuk share, bisa memanen pahala jariah, insyaallah. Ya, maka di sini huruf lam nggak kita lafalkan a, tapi kita lafalkan la, bukan la, bukan full pinggir lidah. Sudah saya sampaikan tadi, lam itu bukan full pinggir lidah. Samping lidah bagian depan kiri, samping lidah depan, bukan seluruh samping lidah. Samping lidah depan kiri dan kanan menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Enggak seluruhnya, tidak semuanya nempel. Hanya bagian tepi lidah kiri depan dan kanan. Ya, oke. Mohon maaf saya bolak-balik, semoga teman-teman nggak pusing ya. Baik, la gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ya, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid insyaallah. Nah teman-teman sekarang perhatikan. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas seperti ini. Ya, sekali lagi ini apa nama harokatnya? Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia bisa jadi dibaca dengan vokal A atau O. Kalau vokal A itu adalah huruf yang tipis. Kalau dia keluarnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Sekarang pertanyaannya, huruf lam di sini kita baca lataro atau lotaro. Dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O huruf lam ketika dia berharokat fathah. Coba.
Oke, ada nggak nih semangatnya? Coba kita tes dulu. Ramaikan kolom komentar ya. Biar kita interaktif semua. Ya, nggak dianggap robot. Sehingga live-nya dinilai aktif. Sehingga disebarluaskan karena penontonnya aktif. Nah, betul dibaca la. Berarti huruf lam itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Kalau misalnya vokal A yang keluar, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan bervokalkan A, ya huruf tipis, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa teman-teman yang udah sering ikut live ini? Bagaimana penyempurnaan pelafalan huruf yang berharokat fathah dan dalam keadaan yang tipis? Dengan cara BMSS. Ajib ya. BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah vokal A, teman-teman sekalian. Ya. SS sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Gitu ya. Kalau kita praktekkan, ya. Kalau kita praktekkan teman-teman sekalian. Nih. Jadi dia buka mulut ya tanpa senyum. Kalau tanpa senyum dia jadinya kurang tipis. La. Maka kalau huruf tipis dia BMSS. S buka mulut sambil senyum. Contoh la. Bedakan antara la dengan la. Coba kira-kira mana yang lebih tipis? Ya, apakah la atau la? Coba teman-teman sekalian, mana ya yang lebih tipis? Apakah yang dengan senyum, la, atau yang tanpa senyum, la? Yang kedua ya, yang dengan senyuman. Baik, lanjut lagi. Ya Allah, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, semoga teman-teman yang sudah ikut belajar bareng-bareng di sini, Kau muliakan kehidupannya, ya, karena wasilah Quran, ya Allah. Tapi teman-teman yang bergerak lebih ya Allah, yang mensyiarkan agamamu ya Allah, yang mensyiarkan live ini ya Allah, Kau muliakan berlebih ya Allah. Karena ikut bergerak mensyiarkan agama Allah. Ya, perjuangan, sedang berjuang sama-sama. Gitu ya. Bukan hanya menikmati untuk dirinya sendiri, tapi ketika ada kemampuan untuk mensyiarkan, walaupun cuma 1 kali share, 2 kali share, Masya Allah ya. Lanjut. Nah, gitu ya, la. Jadi bukan la, tapi la. Selanjutnya, teman-teman sekalian. Ya, kita per huruf. Lanjut lagi. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf ta. Huruf ta itu, ya, masih banyak orang keliru melafalkan huruf ta, teman-teman sekalian. Ya, coba saya izin ya, perhatikan. Siapa di antara teman-teman, ya silakan teman-teman ambil cerminnya masing-masing atau sambil selfie di HP satu lagi. Siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf ta, lidah teman-teman masih menjulur keluar mulut? Ya, nih saya izin contohkan. Atau seperti nongol, ujung lidahnya nongol keluar mulut atau melet, ngelel. Contohnya seperti apa, Bang? Nih, maaf ya. Siapa di antara itu bat? Ujung lidahnya masih keluar. Kelihatan kan melet dia? Tatitubat. Coba jujur. Gak boleh ada dusta di antara kita. Ramaikan kolom komentar, saya pengen tahu. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ta, ujung lidahnya masih keluar macam tuh? Tatitubat. Tata. Ada? Saya. Yang masih, yakinlah huruf ta itu tidak dilafalkan dengan cara menjulurkan ujung lidah kita keluar mulut. Tatitubat. Enggak. Lantas bagaimana kita melafalkan huruf ta yang lebih tepat? Insya Allah. Mari kita bahas ya. Yuk, nah kita bahas. Jadi huruf ta itu teman-teman sekalian, perhatikan. Dia dilafalkan itu jangan sampai lidahnya menjulur. Ya. Atau seperti digigit ujung lidahnya. Atau misalnya ujung lidahnya melet. Atau ujung lidahnya nongol. Atau ujung lidahnya ngelel. Enggak ya. Jadi huruf ta itu punya aturan mainnya tersendiri. Teman-teman sekalian, huruf ta itu punya aturan mainnya tersendiri di mana? Ingat, setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Apa? Setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Ya.
Jadi ketika saya mengatakan makhraj huruf ta, berarti itu artinya adalah tempat keluar huruf ta. Dari mana? Yuk kita bahas. Nah, jadi huruf ta itu dilafalkan dari torful lisan. Aduh bang, apa tuh torful lisan? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Bang, saya nggak ngerti, nggak kebayang. Nih lihat ilustrasi gambarnya. Tuh. Jadi huruf ta itu dilafalkan, ujung lidah kita masih berada di dalam area mulut kita. Ujung lidah kita itu tidak nongol melet keluar mulut, nggak ke sini. Ya, perhatikan. Tuh, dari sini nggak keluar teman-teman. Ya, gitu. Alhasil makanya dia ujung lidahnya nggak kelihatan seharusnya. Kalau ujung lidah teman-teman masih melet, maka masih kurang sempurna. Nah, pelafalannya tidak sesuai dengan kaidah. Ya, Ustadz, dosa nggak saya masih belajar tapi ngajarin lagi ke ibu-ibu? Nggak masalah. Menjadi tahu, ada tipe guru yang dia membuat nggak tahu menjadi tahu dan menjadi mahir. Ada yang membuat dia menjadi bisa, ada yang membuat dia menjadi mahir. Silahkan sampaikan saja, insya Allah. Ya. Tapi pastikan teman-teman yang teman-teman kasih tahu ketika belajar itu diarahkan juga ke guru-guru yang lebih mungkin dibanding kita. Saya pun sama. Ketika ada yang lebih mungkin dibanding saya akan arahkan ke guru yang lain. Gitu. Oke, kembali lagi. Jadi ketika kita melafalkan huruf ta, ujung huruf ta itu nggak kelihatan ujung lidahnya. Ta itu tidak, tapi ta, ya, ti, tu, ta, di dalam, ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, gitu. Ya, paham? Jadi bukan ta, ti, tu, at, it, ut. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Masih ada 1.600 orang yang standby. Masih ada semangatnya? Siap? Kita dakwahkan Quran lagi. Saya yang menyampaikan, teman-teman yang menyebarluaskan, izin Allah turun. Siap? Ya? Oke, yuk kita lanjutkan kembali. Ya Allah, ini bukti kami ya Allah mensyiarkan agamamu ya Allah. Kami peduli ya terhadap umat ya Allah. Makanya kami share ini ya Allah. Kami peduli terhadap generasi penerus yang sudah mulai buka TikTok ya Allah. Makanya kami share konten-konten seperti ini ya Allah. Konten-konten ngaji, konten-konten tilawah, konten-konten ceramah, konten-konten tausiah ya Allah. Itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Lata. Nah, selanjutnya huruf ta-nya sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Ya, saya buat status boleh, silakan. Mau di-share ke grupnya, di-share kemanapun silakan, sebarluaskan. Berkumpul semua di konten-konten ngaji. Ya, cara nge-share-nya klik tombol ini nih di pojok kanan bawah ada tanda panah. Nah, diklik tombol tanda panahnya ya. Sip, lanjut. Masih dari huruf ta. Huruf ta memiliki salah satu sifat. Boleh kita bahas lebih jauh nggak? Atau udah mulai puyeng? Boleh saya bahas lebih jauh atau udah mulai puyeng? Ya. Gitu. Oke. Ya, boleh kita bahas lebih jauh? Oke. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, buat teman-teman yang baru pertama kali ikut live kami, ada yang baru pertama kali hari ini, pagi ini baru ikut live ini, boleh komen saya. Ada nggak yang pertama kali baru ikut live ini? Boleh komen saya di kolom komentar, biar saya tahu. Ada? Nah, buat teman-teman yang baru ikut live ini pagi ini, padahal saya sudah live dari 2 tahun yang lalu, ya. Nah, boleh klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas untuk mengamankan teman-teman bisa belajar lagi gak ketinggalan info live kita. Itu langkah awalnya. Ya. Ustadz Ana mau ikut grup nanti di akhir ya, mau ikut grup. Grup ke-10 kita. Grup 1 sampai dengan 9 sudah 900 sampai 1000 member. Sudah full. Ya. Tapi sebelum masuk grup, langkah awal teman-teman klik tombol ikuti warna merah. Masuk grup nanti free, tapi nanti syaratnya sabar, nunggu sampai akhir live kita banget. Sampai akhir banget live kita, ya. Itu, lanjut. Nah, kita fokus lagi di huruf ta. Cara melafalkannya kita sudah tahu caranya seperti apa. Tapi ada salah satu hal yang menjadi khazanah dan wawasan kita sebagai tambahannya. Huruf ta itu punya sifat yang disebut dengan hams. Jadi kalau teman-teman lagi belajar detail huruf, itu setiap huruf punya sifat-sifat huruf. Punya sifat-sifat hurufnya masing-masing. Nah, huruf ta itu punya sifat yang disebut dengan hams. Hams. Hams itu apa? Ya, hams itu dasarnya dulu ya. Apa itu artinya hams? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Oke, mengalir nafas. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah, mendapati ada sifat yang namanya hams,
itu tandanya dia sedang mengalirkan nafas. Huruf yang sifatnya mengalir nafas. Tapi teman-teman, ada 2 huruf hijaiyah yang dia memiliki sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir. Kadarnya apa? Hurufnya apa? Hurufnya itu huruf ta, ya. Huruf ta. Satu lagi apa? Huruf kaf. Jadi huruf ta dan huruf kaf itu dia punya sifat hams, tapi ternyata kadarnya bukan mengalir nafas. Contohnya yang kita bahas adalah huruf ta. Perhatikan. Nih. Huruf ta. Nih, perhatikan baik-baik ya. Nih. Nah, huruf ta itu dia punya sifat namanya hams. Tapi hamsnya bukan mengalir nafas ya, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kenapa? Kenapa berbeda dengan huruf hams yang lain, Bang, yang keumuman punya sifat hams? Contohnya ini, Bang. Contohnya hak besar. Hak besar kan punya sifat hams, tapi ha, hi, hu. Kenapa dia mengalir nafas, Bang? Atau misalnya hak kecil. Hak kecil pun punya sifat hams, hak kecil. Ya, tapi kenapa dia mengalir nafas bukan percikan nafas? Atau misalnya satu lagi, Bang, misalnya huruf sin, sasisu. Dia punya sifat hams tapi dia mengalir nafas bukan percikan nafas. Kenapa? Karena kalau huruf-huruf yang dia mengalir nafas, pasti dia akan bersandingan dengan sifat sebelahnya yang dari segi suara dia lemah. Karena sifatnya lemah, rokhwah namanya, akhirnya mengakibatkan suaranya begitu mengalir. Karena suaranya mengalir, maka sifatnya juga nafasnya jadi mengalir ikutan. Faham nggak sampai sini? Halo, assalamualaikum. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Begitu. Ya, makanya sin kan ketika kita lafalkan ngalir nafasnya dan suaranya dengan jelas. Si, su, sa, si, su. Sifat hams yang dia kadarnya mengalir karena disandingkan dengan sifat suara yang mengalir juga, yaitu rokhwa. Nah, kalau nggak percaya itu ya sin ya, mengalir nafas. Misalnya hak kecil lagi. Hak kecil juga sama. Ya, dia mengalir nafas karena disandingkan dengan sifat suara yang juga mengalir suaranya. Teman-teman sekalian. Ya, iya nggak? Oke, berbeda halnya dengan huruf yang sedang kita bahas tadi. Apa? Huruf apa? Huruf ta. Tuh, huruf ta kenapa dia tidak mengalir nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat suaranya tertahan. Yaitu syiddah. Paham nggak? Atau misalnya huruf kaf juga dia percikan nafas. Kenapa? Huruf kaf percikan nafas karena disandingkan dengan sifat suara yang tertahan. Makanya dia percikan nafas. Ya. Maka ketika kita lafalkan dalam ayat, huruf ta itu, dia dilafalkan, Masya Allah, sebentar ya. Mana nih? Ini ya. Saya izin zoom. Nah, maka di sini kita lihat, tak di sini bukan kadarnya bukan mengalir nafas, bukan ta, ti, tidak. Tidak mengalir nafas, teman-teman. Ya, tapi hanya berupa apa? Berupa percikan nafas saja. Allahu Akbar. Ya. Jadi ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, ya cukup kita lafalkan lata, ti, tu, at, it, ut. Bisa dirasakan sampai sini? Nah, jangan sampai berlebihan, teman-teman sekalian. Ya. Gitu. Ya. Perhatikan. Ya. Jadi huruf ta tapi jangan sampai dilafalkan nafasnya jadi berlebihan, nggak boleh. Kalau berlebihan dia disebutnya nanti takaluf. Takaluf itu mukammalan min ghairi ma takallufi. Ya, berlebihan. Ta, ti, tu, nggak seperti itu, sahabat. Cukup. Nih, saya balikin. Semangat lagi sambil mensyiarkan nih. Praktek. Teman-teman butuh praktek seperti ini, nggak saya bolak-balik. Mohon maaf ya kalau bosan melihat muka saya ya. Nih, sambil disebarluaskan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, perhatikan. Jadi, huruf ta cukup kita percikan. Jadi, huruf ta itu akan sangat terasa sifat sifat percikan nafasnya ketika dia dalam kondisi sukun. At, tuh kerasa dia. At, it, ut. Tapi ketika dia tidak dia berharokat, ta, ti, tu. Kenapa seperti tidak ada percikan nafas? Sebenarnya ada. Cuman dia kehalangin sama bunyi harokat vokal a i u-nya. Jadi sebelum keluar vokal a i u sebenarnya ada nih. Ta, ti,
tu ada, tapi dia kehalangin sama bunyi vokal a, i, u. Kalau kita misalnya hilangkan bunyi vokal a, i, u-nya, bunyinya seperti ini. Nah, kalau kita keluarkan vokal harokatnya, ta, ti, tu, ada sebenarnya ada di awal. Ta, kedengeran nggak? Ta, kalau kita teman-teman jeli, simak baik-baik. Ta, ti, tu, at, it, ut, ta, 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 ti, 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 tu, 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 tu. Ada sebenarnya. Gitu. Cuman kurang terdengar pasti karena sudah kehalangin sama bunyi vokal harokat a, i, u-nya setelahnya gitu loh. Kita belum takbir pagi ini ya, 1.600 orang. Kita lihat seberapa banyak yang berkenan untuk yang lagi santai ya. Berapa banyak yang berkenan untuk komen takbir. Allahu Akbar. Silakan di kolom komentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang baik semua dari Allah. Yang bermanfaat atas izin Allah. Saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar, sama-sama berikhtiar mensyiarkan Quran. Allah kasih keberkahan, akhirnya tersebar luas. Atas izin Allah. Izin Allah. Kita hanya berikhtiar. Kita hanya caper di hadapan Allah. Ya, lanjut lagi ya. Sip, lanjut lagi. Nah itu ya, jadi huruf ta kenapa dia hanya berupa percikan hafaz? Karena dia disandingkan dengan sifat syiddah dari segi suara, yaitu tertahan suaranya. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Ya, tuh ada 120 orang, 122 kali ya yang takbir ya. 32 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali, siap? Maka kita lafalkan lata, 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 lata. Jangan latha, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Sip. Baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Masya Allah, masih semangat. Aduh, sebentar ya. Oke. Sip. Sip. Kita lanjutkan kembali. Pertahankan semangatnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi-lagi ke harokat apa namanya tuh? Ke harokat fathah. Huruf tanya dia berharokat fathah, teman-teman sekalian, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka basicnya dia dibaca dengan vokal A, ya. Basicnya dia dibaca dengan vokal A. Kalau dia berubah menjadi vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, tapi kan di sini huruf ta dibacanya lata atau lato. Dibacanya lata ya. Dengan vokal A ya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Gitu aja. Kalau vokal O itu contohnya huruf apa? Huruf so, to, wo, itu dia dibaca dengan vokal O karena dia huruf yang tebal. Oke? Sip. Tuh, kita sudah 1 jam 26 menit. Ini sedikit lagi deh. Huruf ro kita bahas terakhir, ya. Kita langsung izin lanjut ke huruf ro, boleh? Ya, boleh nggak? Kita akan bahas huruf ro pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Ya, terakhir, ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro, teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ro itu masih menganggap bahwasannya huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita? Boleh komen. Betul-betul dari ujung lidahnya banget. Ada? Siapa yang menganggap bahwasannya huruf ro itu dilafalkan betul-betul dari ujung lidahnya banget? Boleh komen. Ya. Nah, yang masih saya gak apa-apa. Komen. Gak perlu takut ya, gak perlu ragu. Nah, oke. Huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget sebenarnya. Memang dia masih bagian dari bagian lidah atau ujung lidah, tapi bukan di ujungnya banget. Tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Perlu saya contohkan atau tidak? Ya, dari punggung lidah. Bukan dari ujung lidahnya banget. Dari punggung lidah. Ya. Di mana punggung lidah itu, Bang? Gitu ya. Baik. Kita balik ya, kita balik. Nih. Ya. Punggung lidah itu, ya. Jadi bukan ujung lidahnya banget, huruf ro itu seperti ini. Jadi bukan ujung lidahnya banget. Tapi dia dilafalkan dari
punggung lidah. Nih, kalau kita ibaratkan punggung lidah itu seperti ini. Sambil ditap-tap layarnya ya. Silakan. Bismillah. Nah, ini kita ibaratkan adalah lidah kita. Huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujung lidahnya banget, tapi dari punggung lidahnya. Nah, makanya dia ujung lidahnya agak menurun ke bawah begini. Maka terlihat dari depan tuh seperti bentuk V lidah tuh. Kenapa? Karena ujung lidahnya gak naik. Yang naik itu adalah punggung lidahnya. Punggung lidahnya di sini. Begini. Nah, maka kalau kita contohkan ru kelihatan nggak? Ru 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 aru aru ru aru aru ru, kelihatan nggak? Jadi ujung lidahnya itu seperti bentuk V. Kenapa? Karena memang ujung lidahnya gak nempel, tapi yang nempel adalah punggung lidahnya. Paham nggak teman-teman? Coba dilihat baik-baik. Ru, dilihat baik-baik. Ya, ru, aru, jadi ujung lidahnya dia nggak nempel ke langit-langit, bentuknya seperti V, karena yang nempelnya punggung lidahnya. Ru, 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 ro, 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 ri, ru. Oh, sama, dalamnya sama, ya. Masih belajar terus nggak apa-apa, sedikit-sedikit, step by step. Insya Allah Allah yang akan bantu. Alhamdulillah. Seru belajar ngaji? Ya, lanjutin lagi ya, sedikit lagi. Kita sampai huruf ro tuntas ya. Masih siap dipertahankan semangat syiarnya, semangat belajarnya? Terlihat tapi agak susah. Ya, betul. Huruf ro ini susah. Kenapa? Karena pelafalannya tidak lazim seperti abjad alfabet. Ya. Nah, kalau teman-teman bilang ini seru karena teman-teman mau berprogres, bukan pengen instan cepat bisa doang yang dicari. Tapi prosesnya dinikmati. Sulitnya teman-teman syukuri bahwasanya itu double pahalanya. Sehingga pelafalan teman-teman akan terasa lebih bermakna dalam hati kita. Tuh, 1500 ya turunnya. Ayo gaskan lagi semangatnya, tap-tap layar dan share-nya ya. Lanjut. Nah, la taru. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwasannya huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidah banget. Tapi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah kita. Ya, dari punggung lidah kita. Baik. Nah, sekarang kita hapus ya. Bismillah ya Allah. Bismillah, mudahkan kami dalam belajar ya Allah. Buat teman-teman yang masih ada dalam live ini, nggak bosan untuk tap-tap layar dan share ya Allah. Engkau maha melihat ya Allah. Berikanlah pahala terbaik, pahala jariah untuk teman-teman di sini. Nah, sekarang huruf ro sudah kita ketahui, yang belum bisa nggak apa-apa, step by step, gak harus langsung sekali belajar langsung bisa. Nggak ya? Nggak harus, teman-teman. Oke, baik. Sekarang, ro-nya di sini dia berharokat baris atas. Teman-teman, basicnya huruf berharokat fathah itu baris atas itu dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal I, atau dibaca dengan vokal apa? Halo, assalamualaikum. Teman-teman, ya, huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A, I, atau U. Teman-teman sekalian. Dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal A ya, baik. Dengan vokal A ya, baik ya. Sepakat kita ya. Basicnya dia dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa huruf ro nggak kita baca ra? Kenapa pelafalannya berubah menjadi vokal O, teman-teman sahabat Quran sekalian? Bukankah fathah itu dibaca dengan vokal A? Tapi kenapa huruf ro nggak dibaca latara, tapi lataru. Karena huruf ro adalah huruf yang mufakhomah atau huruf yang tafkhim, huruf yang tebal. Ingat nggak? Ya, fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O, betul ya? Nah, kalau vokal A, kenapa tidak ro nggak dilafalkan vokal A? Karena ro tidak dibaca tipis di sini. Makanya dia nggak dibaca dengan vokal A kan? Nah, tapi dia dibaca dengan vokal O kan? Gitu ya? Oke, paham sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Ya. Oh iya bang, mulai paham dong nih, Masya Allah. Vokal A kalau hurufnya tipis, kalau dia vokal O berarti dia huruf yang tebal. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana meng-o-kannya? Bagaimana agar dia terdengar tebal? Apakah bunyi vokal O dan tebal di sini itu dihasilkan karena kita MM? Apa itu MM? Apakah dengan cara membulatkan mulut? Apakah dengan cara memuncungkan mulut? Apakah dengan cara mencucukkan mulut, memajukan mulut? Tentu saja tidak.
Kalau teman-teman melafalkan huruf ro, bayangannya masih memuncungkan mulut atau memonyongkan mulut. Contohnya seperti ini, ro. Bibir kita monyong, ro, ro. Maka tidak seperti itu. Mulut kita nggak perlu kita monyong-monyongin. Terus kalau mulut kita nggak boleh kita monyong-monyongin, muncung-muncungin, mancung lagi. Muncungkan, majuin. Terus mulut kita harus seperti apa? Lihat harokatnya. Lihat harokatnya. Harokatnya harokat apa? Harokatnya harokat fathah. Ya, masih ingat bagaimana menyempurnakan harokat fathah? Setiap harokat ingat ada itmamul harokatnya, ingat nggak? Setiap harokat itu ada itmamul harokatnya, ingat nggak? Setiap harokat itu ada itmamul harokat, ada kesempurnaan harokatnya, ingat atau tidak? Ya, nah kesempurnaan harokat dari huruf berharokat fathah itu hanya satu, apa? BM. Buka mulut. Bukan MM. MM itu untuk dhammah, baru maju mulutnya. Tapi untuk fathah, sempurna harokat fathah itu dengan BM. Udah, nggak perlu pakai monyong-monyong. Ya, nggak perlu pakai monyong-monyong. Cuman, ya kita lihat di sini. Kalau dia misalnya fathahnya vokal A, dia termasuk huruf tipis, maka dia dilafalkan dengan BMSS. Buka mulut sambil senyum. Nah, tapi kan tadi contoh ayatnya di sini huruf ro-nya bervokalkan O, maka bukan buka mulut sambil senyum, teman-teman sekalian. Tapi apa? Kalau vokal O, BMTS, buka mulut tanpa senyum. Buka mulutnya untuk wal maftuhu bil fathi faham untuk menyempurnakan atau menjaga kesempurnaan harokat fathahnya. Tanpa senyumnya untuk menjaga kadar tebalnya biar nggak jadi tipis. Teman-teman sekalian. Ya. Oke. Paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Oke Bang, berarti cara BMSS atau dengan cara BMTS. Silahkan jadi penonton yang aktif, ramaikan kolom komentar, gak perlu ragu, kita sama-sama belajar. Jadilah penonton yang aktif teman-teman sekalian. Berarti di sini dengan cara BMSS atau BMTS teman-teman sekalian. Dengan cara BMTS. Ajib ya. BMTS teman-teman sekalian. BMTS. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, tanpa senyum untuk menjaga kadar tebalnya. Sekarang kita praktekkan. Teman-teman, gak apa-apa saya bolak-balik seperti ini, pusing gak? Pusing gak kameranya saya bolak-balik seperti ini? Mohon maaf ya kalau jadi pusing ya. Nih, perhatikan. Dan gimana lagi kalau saya nunjukin pakai kamera tablet lagi atau kamera iPad lagi? Kemarin kita kena pembatasan, disangka itu video bukan live, jadi yang disangkanya bukan orisinil. Maka saya bolak-balik seperti ini. Oke. Nah, jadi ya, mulut kita bukan muncung mulut, ro bukan. Tapi BMTS, buka mulut tanpa senyum. Oke, baik. Sekarang kita praktekkan. Ra. Barang-barang 1, 2, 3. Ra. Di tas yang hijau kayaknya nggak tahu. Di tas yang hijau? Ya nggak tahu, lupa, harus dicari dulu. Ya. Oke, nah, jadi bukan ra. Ya, buka mulut tanpa senyum, bukan ro. Bang, tapi kalau misalnya buka mulut tanpa senyum, ra. Kok bunyi vokalnya kok masih A? Ya memang karena basic fathah itu A. Ra. Mau dia buka mulut tanpa senyum atau buka mulut sambil senyum, pasti bunyi vokalnya A. Ra. Terus gimana vokal O-nya? Nah, jangan dulu cari vokal O dulu. Fokus dulu dengan mulut kita, buka mulut tanpa senyum dulu saja. Selesai, jangan dulu kejar vokal O. Bareng-bareng ya, biarkan vokalnya natural keluar sesuai dengan naturalnya saja. Ra. Sudah? Ikuti. Ra. Tanpa monyong ya, buka mulut tanpa senyum saja. Ra. Bisa? Sudah bisa atau belum dipraktekkan di rumahnya masing-masing? Sudah bisa? Ra. Bisa? Bisa ya? Nah, sekarang tapi Bang itu masih vokal A, Bang. Gimana caranya biar dia makin tebal? Caranya kita bahas, teman-teman sekalian. 1.600 orang masih standby di sini. Semoga teman-teman masih berkenan terus tap-tap like dan share-nya ya, Masya Allah. Nah, lalu bagaimana BMTS ini soalnya keluarnya masih condong ke vokal A, Bang? Pasti, karena basic fathah itu A. Terus gimana menghasilkan vokal O-nya ini, Bang? Gitu ya. Caranya, huruf tebal itu punya sifat. Huruf tebal itu punya sifat. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la.
Ya. Nah, istilah itu apa? Nah, kita bahas nih huruf ro ya. Nih, huruf ro itu ya, oke, dia punya sifat ketika dia berharokat fathah atau dhamma dia harus dibacakan tebal. Nah, tebal itu dia pasti akan mengaktifkan nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu artinya adalah terangkatnya bagian pangkal lidah atau pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah kita naik. Pangkal lidah kita naik. Diangkat ke atas, diarahkan ke langit-langit. Karena pangkal lidah kita naik, itulah yang membuat bunyi vokal A berubah menjadi O tanpa harus melibatkan bibir kita untuk monyong-monyong atau muncung-muncung. Faham? Ya. Jadi kita tulis ke pembahasan kita lagi teman-teman sekalian. Nih. Jadi, ya, huruf tebal itu dia bisa terdengar vokal O karena dia apa? Karena dia PLN. PLN. Pangkal lidah naik atau APL, angkat pangkal lidah. Ya. Jadi stepnya 2, ya. Buka mulut tanpa senyum, lalu PLN, pangkal lidah naik. Sekarang kita praktekkan, ya teman-teman sekalian. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, nih. Jadi ketika kita lafalkan, ya, kalau begini, kalau saya kasih isyarat begini, ini flat ya, datar, berarti pangkal lidah kita gak naik. Pangkal lidah kita gak naik, ya, nggak PLN. Tapi kalau begini PLN. Lihat beda bunyinya seperti apa. Mulut kita hanya BMTS saja. Hanya buka mulut tanpa senyum, nggak ada monyong-monyong, nggak ada perubahan. Perubahannya hanya dari pangkal lidah. Perhatikan baik-baik. Siap? Ra, 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 ru, 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 ra. Ada nggak perbedaan? Ra, 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 ru, ra, ru, ra, ru, ra, ru. Ada nggak bibir monyong-monyong? Ra, ro, nggak ada kan? Nggak ada karena vokal O itu tidak berhubungan dengan bibir, bukan berhubungan dengan asyafatain. Paham sampai sini, teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Halo, masih semangat teman-teman sekalian? Siap kita lanjutkan atau sudah cukup? Ya. Nah, baik. Sip, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ada yang belum kita bahas. Ya, huruf ro. Paham sampai sini teman-teman? Ya. Nah, la taru, la taru, la taru, la taru, la taru, gitu. Ya, jadi nggak ada monyong-monyong mulut. Silakan difoto dulu. Ya. Nah, silakan difoto dulu. Sudah? Terakhir. Tuh, udah mulai turun lagi. Ya, sudah mulai terseleksi. Ya, sudah mulai pada turun nggak apa-apa. Ya, udah mulai pada ada kegiatan lain. Terakhir teman-teman, saya lupa menyampaikan. Teman-teman, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa? Jangan sampai huruf ro dilafalkan dengan apa? Dengan getaran yang terlampau berlebihan. Nah, ini yang saya lupa tidak sampaikan tadi ya. Huruf ro jangan sampai dilafalkan dengan getaran yang berlebih-lebihan. Ya. Contohnya lataro, lataro, lataro. Nah, enggak begitu. Hah? Kenapa getarannya tak boleh dilafalkan macam itu? Gitu ya. Kenapa tidak boleh dilafalkan macam itu? Karena huruf ro punya aturan main sahabat-sahabat sekalian. Nih, huruf ro itu punya berbagai macam sifat. Ya. Karena dia punya sifat salah satunya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Yang artinya dia bergetar lidahnya tanpa berlebihan. Ro, ri, ru, ber. Ro, ri, ru, ber. Bukan ro, ri, ru, ber. Jadi bukan berlebihan macam itu. Cukup ro. Sedikit saja. Tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Ro, ri, ru, er, il, ur, ro, ri, ru, er, il, ur. Apa? Itu kan huruf tebal. Ro-nya kok nggak di situ? Huruf ro memang sifatnya asalnya istifal, bukan huruf tebal.
Tapi ro itu kan dua wajah. Ketika ro itu bisa dibaca tebal atau dibaca tipis. Tapi ro tidak termasuk ke dalam huruf husodok tinkil. Enggak, gitu. Ya, oke, kembali lagi. Nah, jadi dia bergetarnya nggak berlebihan. Tidak seperti huruf R pada abjad alfabet. Ya, gitu. Tapi jangan sampai teman-teman karena oh iya huruf ro itu gak boleh getarannya berlebihan. Akhirnya teman-teman melafalkan huruf ro seperti orang bule. Ro, ri, ru, bar, ar, rar. Enggak gitu juga. Ya, ro, ri, ru, r, ir, ur. Tetap ada getarannya sedikit tapi tetap tegas lugas jelas. Jangan sampai hilang getarannya. Ya. Gitu ya. Jadi getarannya jangan sampai berlebihan karena huruf ro punya sifat yang disebut dengan warro wabitakririn ju'il. Dia bergetar tapi tidak terlampau berlebihan. Ya. Oke. Kau nyebutin ro tanpa memonyongkan bibir susah ya, bunyinya kayak bukan ro karena belum terbiasa. Biasakan. La taro, la taro, la taro, la taro, la taro. Buat yang cadel gimana? Lafalkan fatakullaha mastata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuan dan terus berlatih. Selesai. Ya. Oke, paham sampai sini? Sip, kita baca bareng-bareng teman-teman sekalian. Ya, kita baca bareng-bareng. Siap? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tarawunnal jahim. La tarawun الجحيم لترون الجحيم صدق الله العظيم.